Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Ikhwatu billah sha'imina was sha'iman yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Kembali pada kajian kita tentang salasatun yadhakullahu ilaihim. Ada 3 golongan manusia yang Allah tersenyum kepada mereka. Yang kita bahas kemarin adalah rajulun yakumu minal lail. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang dia bangun malam untuk menegakkan sholat tahajud, qiyamul lail atau sholat malam. Keutamaannya ada 11. Kita sudah bahas 1 sampai 5. Yang hari ini kita akan melanjutkan yang ke-6. Apa keutamaan mereka yang bangun malam kemudian tahajud, qiyamul lail atau sholat malam? Di mana Rasulullah SAW menegaskan mereka akan mendapatkan saatul ijabah, saat mustajab, doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi dengan syarat mungkin bil ijabah, dia harus yakin dengan pengabulan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Imam Bukhari menjelaskan nomor hadis 3420 di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullahi khairan. Sesungguhnya di malam hari itu benar-benar ada satu waktu di mana seorang muslim meminta kepada Allah tentang suatu kebaikan min amri dunia wal akhirah, tentang urusan dunianya dan akhiratnya, illa a'tahu iyyah, melainkan pasti Allah akan mengabulkan, memberikan jawaban dari doa-doa dia. Wazalika kulla lailatin, dan itu terjadi waktu mustajab itu, pengabulan doa itu di setiap malam. Maka betapa meruginya orang yang menghabiskan malam harinya hanya dengan tertidur, mendengkur di atas kasur tanpa rasa syukur. Maka berikan kesempatan di saat malam kita bangun, walaupun hanya dengan 2 rakaat 1 witir, itu sudah menjadikan satu kebahagiaan buat kita bisa menegakkan qiyamul lail. Yang penting istiqomah. Kemudian yang ke-7, keutamaan mereka yang bangun malam untuk menegakkan qiyamul lail adalah akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, yang rahmat ini sangat begitu berharga bagi orang-orang yang beriman, terlebih lagi di bulan Ramadan, di mana Imam Muslim nomor hadis 36 menjelaskan, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seseorang, qama minal lail, yang dia bangun pada waktu malam, fashallat, kemudian dia sholat, wa aiqadat, kemudian dia bangun, imra'atuhu, membangunkan istrinya, fa in abad, ketika istrinya tidak mau dibangunkan untuk sholat berjamaah, sholat tahajud bersama dengannya, nadoa bi wajhil ma', maka dia menyiramkan air ke wajah istrinya, karena dia takut dia tidak bisa membimbing istrinya untuk menuju ke jalan Allah Azza wa Jalla. Karena tugas pernikahan seorang suami kepada istrinya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbar. Surat Zuhruf 70 mengingatkan, masuklah kalian wahai para suami ke dalam surga dengan istri-istri kalian sebagaimana akan kami gembirakan. Surat Tahrim ayat 6 mengingatkan kepada kita, menikah itu bukan hanya kenikmatan dunia, bukan hanya harta dunia, bukan hanya kesenangan dunia, tapi menikah adalah urusan sampai dengan kepada akhirat. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Surat Tahrim ayat yang ke-6. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, yang ke-8, mereka orang-orang yang bangun malam untuk tahajud, untuk qiyamul lail, untuk sholat malam, mereka adalah orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang paling banyak berzikir, mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Imam Hakim juz 1 dalam Al-Mustadraknya nomor hadis 309 yang disahihkan oleh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaykhadha minal lail, maka barang siapa yang dia sanggup untuk bangun di malam hari, wa aiqada imra'atu, kemudian dia membangunkan istrinya, fasallayya raka'ataini jami'an, kemudian mereka sholat walaupun hanya 2 rakaat secara berjamaah, kataba anizzakirin Allah katsira, maka dia ditulis, dicatat sebagai laki-laki yang paling banyak berzikir mengingat kepada Allah, wazzakirat, dan seorang perempuan
kemampuan seorang istri yang juga ikut paling banyak mengingat kepada Allah Azza wa Jalla subhanahu wa karunia, keutamaan, fadilah, keistimewaan yang begitu luar biasa, dan tentunya untuk orang-orang yang beriman yang ingin berjumpa dengan Allah ketika dia menegakkan sholat malam. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian yang kesembilan, mereka orang-orang yang istiqomah tahajud di malam hari, mereka akan memasuki ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Di mana Imam Muslim dan At-Tirmizi menjelaskan ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah sampai di kota Madinah, maka beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam keselamatan di antara kalian. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan. Wasalul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasalu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari di mana saat itu banyak manusia yang tertidur mendengkur di atas kasur tanpa rasa syukur. Maka merugilah mereka, karena mereka yang tidur di malam hari sampai menjelang pagi bahkan sampai siang hari, dia tidak mendapatkan keselamatan masuk ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang ketika malam hari dia bangun sampai menjelang subuh, dia qiyamul lail, dia tahajud, maka ada jaminan dari Nabi dia akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Semoga kita termasuk orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-10, ikhwatu fillah rahimakumullah. Ternyata sholat malam, tahajud, qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Maka sholat malam mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, juga menjauhi, menahan, menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah, bahkan akan menyembuhkan segala macam penyakit yang ada dalam tubuh jasad kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Sahihul Jami nomor hadis 4079, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Maka aku perintahkan, aku wasiatkan kepada kalian untuk menegakkan sholat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena sesungguhnya sholat malam itulah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan orang-orang muqarrabin, yang ketika malam mereka tahajud, sujada wa bukia, dengan bersujud dan rasa takut menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Wa manhatun 'anil ismi, dan menahan dia dari untuk perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Wa taghfiruz sayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan selama ini. Dan juga wamat radatun da'in ifil jasad, juga menghapuskan, menghilangkan berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Mari sama-sama kita tegakkan, kita biasakan qiyamul lail, agar kita biasa bersama dengan orang-orang soleh nanti dalam surga, agar kita dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang muqarrabin, agar kita menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita selama ini, juga menghilangkan penyakit dalam diri kita. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, keutamaan orang yang membiasakan, melazimkan, mendawamkan dirinya dalam setiap malam yang tahajud, qiyamul lail atau salat malam adalah dia akan mendapatkan kamar khusus, ruangan khusus yang istimewa dari Allah Azza wa Jalla. Imam At-Tirmizi nomor hadis 1984 yang dihasankan oleh Albani mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghuraban." Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah kamar, yura zahira min batiniha, yang bisa dilihat bagian luarnya dari dalamnya, wa batiniha min zuhuriha, yang bagian dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Adahullahu liman annal kalam, dan Allah berjanji akan memberikan surga yang ada ruangan khususnya itu bagi mereka yang berkata-kata yang baik. Wa at'imut ta'am, yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan atau kelaparan. Wa tabi'us syiyam, yang selalu melalui hari-harinya dengan berpuasa-puasa sunnah. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan selalu menegakkan sholat malam di saat manusia tertidur mendengkur di atas kasur tanpa rasa syukur. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Mari sama-sama kita membiasakan, melazimkan, mendawamkan istiqomah dalam sholat malam walaupun 2 rakaat 1 witir. Kenapa? Karena dalam Islam yang dibutuhkan kualitas bukan kuantitas. Yang dibutuhkan adalah bagaimana keistimewaan kita sholat malam, bukan jumlahnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan yang disebut dengan orang istiqomah, adwa muha wa inqara, dia membiasakannya walaupun jumlahnya sedikit. Semoga kita diberikan istiqomah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi